Pemirsa, nama saya Tri Santoso dan ini istri saya. Eni Ibu Lestari. Saya memiliki seorang putri bernama Siananda Filiuniar. Sekarang masih kuliah di Universitas Brawijaya Malang, semester 3. Saya tinggal di Jati Padang Poncol, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan saya tinggal di rumah ini selama 12 tahun. Rumah ini memiliki luas tanah 207 meter dan luas bangunan 300 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan memiliki 4 buah kamar tidur, kemudian ruang keluarga, ruang tamu, kamar mandi, dan garasi. Konsep rumah ini berawal dari konsep saya adalah Mediterania. Seiring dengan berjalannya waktu, kami membuat perubahan dengan variasi sedikit minimalis, dan konsep ini merupakan idaman saya, dan rumah ini merupakan rumah yang nyaman bagi kami sekeluarga, karena di rumah ini kami merasa bahwa ini rumah sebagai surga. Dari kepenatan yang aktivitas di luar, begitu kami kembali ke rumah ini, saya merasakan rumah ini segalanya membuat kami segar dan refresh kembali. Arti hunian bagi saya adalah suatu tempat ya kenyamanan untuk keluarga kami, di mana prinsip saya surgaku adalah rumahku. Yang menata rumah, karena saya ibu rumah tangga ya, yang menata rumah pastinya saya lah. Untuk dari depan sampai ke belakang, ya semuanya saya. Ada tentu saja ruang favorit bagi keluarga adalah ruang keluarga ya. Tentu saja juga kamar bagi saya itu lebih nyaman. Halo pemirsa Science of Feng Shui. Nah, apa kabar Anda hari ini? Berlibur bersama keluarga salah satunya adalah solusi untuk kita bisa merefreshkan segala kegiatan yang memang padat selama Senin sampai Jumat ya. Untuk itu Sabtu dan Minggu saya ini Tria Gunadi Wijaya. Ya, selama 30 menit ke depan menemani pemirsa di Science of Feng Shui. Pak Gun, hari ini kita ada di kawasan Jati Padang. TB Simatupang. TB Simatupang. Pasar Nah, Minggu. Ini kalau udah ngomong daerah-daerah sini kan memang daerah yang ada di Jakarta Selatan cukup luas juga ya cakupannya Pak Gun. Cukup luas. Tadi aja sempat kesini juga sempat nyari-nyari, padahal kalau dilihat TB Simatupang, tahu lokasinya di mana. Nah, sebesar apa sih Pak Gun dampaknya lokasi tempat tinggal itu kalau dilihat dari Feng Shui? Wah, lokasi tempat tinggal itu benar-benar luar biasa kalau untuk dalam Feng Shui. Karena semestinya di dalam Feng Shui itu kita harus memilih lokasi yang bagus untuk tempat tinggal. Lokasi yang bagus. Kenapa? Supaya energinya bagus, kita tinggal di dalam lingkungan itu, kita juga jadi merasa nyaman. Oke. Jadi kalau untuk ukuran Jakarta, sama saya selalu ngelihat satu kota Jakarta. Dengan kota Jakarta itu, tempat tinggal yang paling nyaman tuh emang di daerah selatan. Tempat tinggal yang paling nyaman di daerah selatan. Kalau dilihat dari segi bentuk pulaunya atau letak secara apanya? Jadi kalau kita lihat kan, satu kalau kita mau lihat, kita mesti lihat seluruh pulau, Pulau Jawa. Nah, baru kita ngelihat posisi Jakarta ada di mana. Dengan posisi Jakarta di mana, saya ngelihat pegunungannya di mana. Nah, kalau pegunungan Jakarta kan ada di selatan. Gitu loh, yuk. Nah, sementara kita di lokasi ini, kita lihat di lokasi ini kan menghadap utara. Oke. Ini menghadap utara, kebetulan sungai ada di sebelah kirinya kita, di barat. Jadi
dari gunung, sungai itu mengalir menuju laut ke arah utara. Ke arah utara. Nah, kemudian kalau kita lihat kota Jakarta, emang daerah Jakarta Selatan yang banyak berkontur kan. Kalau di Jakarta Barat, Jakarta Utara itu rata-rata flat. Jadi kita ngomong flatland region. Oke. Jadi kalau di dalam Feng Shui itu kan kita mesti ngelihat suatu daerah itu apakah banyak konturnya atau flat. Jadi kita ngomong ada highland region. Highland Dragon ini istilah baru nih Ayu dapat ya. Highland Dragon itu jadi biasanya kalau kita ngatur perumahan yang di daerah pegunungan, kita menggunakan formasi-formasi yang Highland Dragon. Highland Dragon. Tapi Jakarta ini termasuk kita ngomong Flatland Dragon yang rata. Tapi dari daerah rata itu yang paling bagus memang daerah Jakarta Selatan. Oke. Karena berkontur, ada tinggi rendahnya. Jadi aliran energi atau chi-nya itu kita bisa lihat dengan kasat mata. Oke, nah kalau kita lihat nih rumah sekarang ya, rumahnya Bapak Tri Santoso ya. Betul. Ini kalau dilihat dari bentuk lokasinya sendiri atau dari luar deh kita lihat arahnya gimana? Nah sekarang kalau kita kan kebetulan di rumah Pak Tri Santoso. Nah rumah ini menghadap utara. Dan yang bagus banget di depan itu kan ada lapangan terbuka. Nah ini apa hubungan punya area terbuka atau juga lapangan dengan dampaknya terhadap rumah penghuninya jadi sendiri? semestinya kalau di dalam Feng Shui itu suatu lokasi yang bagus itu selalu berbentuk kayak huruf U. Atau tapal kuda. Nah, di tengah-tengah itulah energi akan berakumulasi. Jadi kalau di dalam satu rumah dan ada lapangan terbuka, itu biasanya energi akan berkumpul di situ. Nah, bagaimana kita menarik energi itu buat keberuntungan kita. Jadi kalau kita lihat di tiap-tiap perumahan di Jakarta yang di rumah-rumah yang sudah berbentuk klaster begitu, biasanya di daerah yang sekitar lapangan atau taman, itu harganya pasti lebih bagus. Lebih mahal ya. Lebih mahal. Kemudian penghuninya juga secara financial atau relationship-nya akan lebih bagus. Jadi secara logika memang kalau misalnya banyak tamu yang datang ke rumah tersebut ya bisa pakai area parkir halaman ya, tapi ternyata memang bisa menyedot energi positif juga dari area tersebut ya. Nah, pemirsa ini penasaran ya, ini baru area luar dari kediaman Bapak Tri Santoso. Di dalamnya seperti apa nih Pak Gun? Nah, justru kalau kita mesti ngeliat dalam kan berarti kan kita satu. Kalau dalam Feng Shui itu kita satu mencari suatu lokasi dulu. Lokasi ini bagus apa tidak? Kalau jika lokasinya sudah jelek, bagaimana caranya kita membuat rumah itu adem atau nyaman? Tapi kalau lokasinya bagus, tanpa diatur Feng Shui pun, dia sudah di lokasi yang bagus. Nah, tinggal kita ngelihat lagi dalamnya. Kondisi internal dalamnya, desainnya harus kita sesuaikan diri dengan luar. Jadi bagaimana di mana sungainya, arahnya, dan terhadap manusianya cocok atau tidak. Nah, kalau seandainya cocok, seandainya cocok, penghuni itu akan tinggal di rumah itu dengan nyaman. Nah pemirsa nanti Pak Gunadi akan menganalisa lebih detail ya Pak Gunadi ya. Nah jadi juga pemirsa selama nanti kita kasih waktu Pak Gunadi untuk menganalisa, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Science of Feng Shui. Masih di Science of Feng Shui. Nah kalau tadi kan ya sebelum Ayu ada di dalam rumah ini udah opening dulu di depan. Dan sudah bilang juga butuh waktu buat Pak Gunadi menganalisa keadaan rumah ini seperti apa kalau dilihat berdasarkan ilmu Feng Shui-nya. Jadi bener nih sekarang Ayu udah di area dalam dari rumah Bapak Tri Santoso. Tapi kan kita belum tahu ya seperti apa dampak rumah ini kalau lihat dari dalam. Kalau dari luar nih ya, tadi udah bagus banget kan ya. Punya halaman juga bagus, terus juga dampaknya buat penghuninya juga bagus. Tapi ini jadi penasaran nih di dalam rumah seperti apa. Rumahnya gede banget ternyata ya. Nah, kita cari Pak Gunadi dulu kayaknya ya. Seperti apa penjelasan Pak Gunadi rumah ini bagusnya sama penghuninya. Ini kayaknya udah ada jejak kaki-kaki. Pak Gun. Halo Ayu. Aduh, udah dari atas aja nih ya. Iya kan kita mesti keliling-keliling lihat tadi seperti karena apa situasinya. Situasinya ya, bilang tadi biar sinkron antara penghuni dan juga lingkungan dan juga dalam rumahnya. Kalau gitu hasilnya gimana Pak Gun? Ini rumah 80-90% bagus banget. 89% bagus banget. Wow. Kenapa? Gitu loh. Kalau kita lihat di sini kan kebetulan ada void. Void sungai di situ. Jadi aliran air keluar. Nah, kalau kita lihat juga di belakang itu ada yang terbuka.
Jadi energi mengalir dari belakang keluar ke atas, keluar ke pintu. Oke. Yang jadi permasalahan cuman di tangga ini aja. Pantesan Pak Gun turun dari tangga tadi ya. Kenapa ini? Kenapa Nah, tangganya jadi penghambat? Kenapa atau- tangganya? Oh. Jadi kalau energi ngalir dari belakang ke depan, yang ini kan juga ngalir. Turun. Jadi di sini terjadi tabrakan energi atau kita bilang turbulensi. Oke. Nah, di sini tidak bagus tangga ini. Oke, nah kalau kita bilang tangganya nggak bagus, tapi kan sebelum kita datang tangganya udah ada Pak Gun. Iya, betul. Harus di apa nih? Nah, Minimalisirnya jadi nih. banyak kalau kita lihat di tangga ini, Heeh. banyak akibat yang bisa ditimbulkan. Ya, tapi tergantung penghuni rumah. Cuman kita lihat bahwa energi di sebelah sini sudah tidak bagus. Secara umum gitu loh, tangga ini jika di rumah ini ada yang hamil, ini akan mempengaruhi kehamilan. Tapi kalau tidak hamil, nggak ada masalah. Itu salah satunya ya. Remedinya sih gampang banget. Satu, kalau mau pakai kita tutup aja tangga ini. Kita minimize efek yang terjadi. Kalau nggak ditutup, kita kasih lemari atau sofa atau apa di sini supaya dia tidak mengalir langsung ke situ. Oke, jadi kayak ada energinya ke skatnya sini, gitu ya. dia akan Heeh. mengalir keluar. Ini di situ, simpel banget. Oke, kalau untuk Karena kalau kepala- kita mau betulin tangga kan mahal sekali. Iya benar, tangganya juga udah bagus sih Tangganya sebenarnya. sudah Nah bagus. itu ya tadi ya pemirsa ya kan kalau kita lihat nih ya, tangganya udah bagus ya, Betul. bentuk dan desainnya. Ah. Tetapi kalau dilihat dari kacamata atau juga dari ilmu Feng Shui ternyata ada yang kurang tepat Betul. ya Pak Nah, Gun ya. kemudian yang kedua adalah kamar tidur. Kamar tidur utama. Lokasinya benar, Heeh. tapi pintunya yang salah. Bukan pintunya yang salah, kepalanya. Kepala tidurnya, posisi kepala tidur ya. Posisi tidur, karena kepalanya ke arah sungai. Jadi kan kalau kita bilang kalau sungai di situ pasti datarannya lebih rendah, berarti di sini tinggi. Jadi dalam waktu lama kalau kita sama aja seperti kita mengangkat kaki, kepala kan di bawah. Iya lama-lama migrain juga nih. Jadi darah akan ngalir ke kepala. Dalam waktu lama itu akan berpengaruh terhadap kesehatan dalam waktu lama. Dalam Tapi kan tergantung penghuninya. Kalau penghuninya olahraga segala macam, nggak masalah. Oh iya, karena kita tahu Tinggal juga nih ya, tunggu, Patri ya olahraganya kuat juga nih. Itu yang kita lihat di situ. Jadi kalau kita ngomong kamar tidur kepalanya salah, kita mesti kepalanya dibalikin ke arah gunung. Jadi tetap kepala itu secara umum harusnya gunung. Jadi energi mengalir dari kepala ke kaki naik lagi. Iya dari dataran tinggi ke rendah lah ya. Betul. berarti ya, Tapi Pak kan Gun ya. kalau kita ngelihat situasi di kamar itu kan kepala situ. Kalau kita putar kepala ke sini, pintunya yang jadi salah. Nah ini menarik nih, tadi kan ada foyernya juga ya Yuliat ya. Betul. Dari dalam itu kayaknya kayak nggak perlu lagi lighting atau juga nggak perlu lagi kayak butuh lampu ya. Iya. Secara logika memang hemat energi ya pemirsa, tapi ada nggak dampaknya kalau dilihat dari Feng Shui Pak Gun? Di sini justru foyernya di sini bagus, kecuali kalau foyernya terbalik. Nah, ini yang salah. Oke. Jadi foyer di sini kan aliran-aliran energi yang mengalir keluar karena masuknya dari arah selatan tenggara, keluarnya ke barat laut dan ke sungai di situ langsung ke arah laut. Itu yang paling bagus. Oke, Pak Gun, ini kan kalau Yuliat nih masuk ke dalam hunian dari Pak Tri Santoso kan di luar warnanya juga lumayan ngejreng ya. Betul. Terus di dalam, sebenarnya kombinasi warna untuk desain atau cat Nah, dinding itu ada pengaruhnya nggak Pak Gun? Pengaruhnya ada, biarpun kecil gitu loh. Jadi kalau kebetulan rumah Pak Tri Hartono ini kan menghadap utara. Sungainya juga dari selatan ke utara. Jadi kita ngomong ini termasuk elemen api. Oke. Nah kalau ngomong elemen api, warna yang digunakan yang ngejreng-ngejreng bagus. Karena secara nggak langsung penghuni ini ngomong, wah kok suasananya gini. Betul. Dikasih ngejreng warnanya, karena itu ada elemen api. Oke. Supaya semarak. Jadi memang tanpa disadari ya sebenarnya pemirsa ya kalau Betul. kita lihat ya Feng Shui itu ya. Jadi ketika dibahas, oh ternyata terjadi begini, alasannya ada. Betul. Nah, Pak Gun dari lantai 1 deh kita lihat. Ada lagi yang bisa Jadi dibahas dari lantai untuk- 1 ini juga bagus banget, cuman hanya tangga aja. Kalau mau kita lihat lantai 2. Oke, nah Pak Gun ini kita bicara soal lantai 2 ya. Penasaran ke pemirsa seperti apa ya secara Feng Shui lantai 2. Yaudah kalau gitu pemirsa sama-sama masih di Sign of Feng Shui, kita ke lantai 2. Kita ke lantai 2 Pak Gun. Oke. Lantai 2 udah lumayan nih sebenarnya kalau punya
tangga selain memang menghubungkan lantai 1 lantai 2 nih kayaknya juga biar bikin bakar kalori ya Pak Gun. Betul. Dulu main keringetan soalnya. Nah, pemirsa Science of Feng Shui ya masih bersama kami dan kita akan bahas lagi ini untuk lantai 2 ya. Nah, Pak Gun kayak ngobrol di sini deh biar lebih enak karena dari sini venue emang kelihatan lebih luas banget ya pemirsa. Jadi lantai 2 di rumah Pak Tri Santoso ini nggak ada furniture yang besar gitu. Betul. Jadi kelihatan keplong. Ini ada pengaruhannya Pak Gun? Justru kalau ngomong feng shui yang bagus, memang semakin plong semakin bagus kan, karena nggak ada halangan energinya. Semakin plong semakin bagus. Berarti beli rumah kosong aja. Iya, berarti cuman kan salah kalau ya? kita ngomong secara estetika, kan kita tidak terlalu bagus. Gitu loh. Jadi, nah kalau saya lihat lagi di lantai 2 rumah Pak Tri ini bagus sekali. Karena kenapa? Tangganya juga situ kan sesuai dengan aliran sungainya. Dan di sini jendelanya terbuka. Iya, kita di lihat sini ya. juga ada void. Wah, ini bagus sekali. Cuman di sini ada satu yang saya kritik, WC-nya salah. Toiletnya kan ada di sebelah situ. Kalau kita lihat di bawah, di belakang itu kan ada void. Voidnya bagus, cuman sayang WC-nya di sini ini yang sedikit salah. Jadi ini yang mengganggu kalau kita ngomong secara feng shui ini bisa mengganggu karir. Sebaiknya WC-nya di sebelah kanan. Nah kebetulan di kanan juga ada WC. Jadi ya yang paling gampang WC itu semakin jarang dipakai semakin bagus. Semakin jadi dipakai semakin daripada kita tutup kan sayang. Nah ini Ayu tempat juga sempat dengar juga ya Pak Gunadi kalau rumah kalau ternyata semakin banyak WC-nya itu akan dampaknya semakin banyak untuk pengeluaran penghuninya. Betul, itu karena benar? WC itu kan buang air kotor. Jadi kalau di dalam feng shui ini kan kita ngelihat energi yang masuk. Jadi di dalam rumah itu harus masuk energi yang bagus, keluar yang kotor. Nah WC itu adalah sumber untuk pengeluaran energi kotor. Jika WC itu terletak di kondisi atau di sektor yang bagus. Jadi jelek. Jadi otomatis dia membuang yang bagus itu. Itu saya ngomong jadi WC itu salah tempat. Jadi kalau tidak dipakai, yang paling gampang nggak usah dipakai. Gitu loh, sekali-sekali nggak apa-apa. Ketoh kita juga manusia kan tetap mesti ada pemasukan dan pengeluaran supaya terjadi keseimbangan. Nah ini kita lihat ada banyak kamar juga ya, ada beberapa kamar-kamar putri tunggalnya Pak Tri, terus juga ada kamar tamu dan di belakang juga masih ada ya. Iya. Nah untuk kamar-kamar ini kan jarang dipakai kan otomatis kan ya Pak Gunadi. Ada dampaknya nggak untuk kalau penghuninya kamar yang sendiri? dipakai makanya tergantung jumlah penghuni di dalam rumah. Jadi kalau ngomong Pak Tri ini kan memang kamarnya disediakan untuk tamu yang datang. Jadi buat Pak Tri memang menyediakan untuk rumah ini kepada datang tamu. Tapi kan selama kamarnya ini tidak tertutup, biarin aja terbuka, energi tetap mengalir. Jadi misalnya ini ada satu kamar sama kamar ini. Kamar ini kalau mau cari lagi sakit, tidur di kamar ini akan cepat sembuh. Kalau mau sembahyang tidur di kamar sembahyang tahajud atau segala di kamar ini juga bagus. Karena kenapa? Energinya flow langsung ke situ. Langsung juga dan kebetulan itu arah kiblat. Iya benar. Jadi kalau logika juga kita jadi kayak benar-benar memang udahlah ya memang pasrah semuanya ya langsung. Jadi memang juga. kita dalam feng shui kan kita lepasin aja, kita flow energi supaya ini enak berjalan. Jadi tidak ada benturan, tidak ada apa, supaya jalan aja. Jadi kamar ini kalau misalnya Pak Tri ada keluarga yang sakit, di kamar ini lebih cepat sembuh atau merasa nyaman. Pak Gun boleh nggak kalau Ibu bilang gini, kalau memang ternyata kamar yang tidak dipakai gitu kan, atau juga nggak ada penghuninya, atau penghuni tetap, pintunya dibuka? Semestinya biarin dibuka, Biarin jadi dibuka. energinya mengalir. Kalau ditutup kan kekunci, itu jelek. Makanya biasanya kalau rumah yang kosong pintunya ditutup, kita mulai masukkan pengep. Iya atau benar. apa. Makanya kalau dibuka, dilepasin energinya tetap flow. Jadi kita juga berasa kayak ada orang juga lah ya, walaupun jangan ditutup, tiba-tiba dibuka jadinya kayak horor. Ini menarik. Ada hal lagi yang bisa dibahas di ruangan ini nggak Pak? Ini sih ngomong ruang ini hampir perfect saya bilang. Cuman ada salah di toilet aja. Jadi saya bilang ini rumah salah satu yang perfect banget. Dia untuk Jakarta Tadi sujud ukur dia duduk di buminya pas banget. Jadi kita lihat ini pasti yang tinggal di sini siapapun, bisnis apapun, karirnya akan slowly akan menanjak. Dan kalau lihat ya, kalaupun tamu datang ini kan biasanya kita datang ke rumah orang agak punya rasa senggan ya. Tapi ini kayak udah silakan mau gertakan juga karena luas. Ini pasti nyaman banget. Jadi tamu di sini juga nyaman, merasa bagaimana, colornya, warnanya juga udah bagus, sudah apa, bagus banget. Nah kan ini secara personal penghuninya memang udah kita lihat bagus banget. Pak Gun tadi kan kita lihat nih untuk ambil data-data dari rumahnya sendiri kan memang pakai
tanggal lahir, Sampai jam kelahiran, Sampai jam. penghuni. Nah ini terhadap Pak Tri Ya, gimana? terhadap Pak Tri itu bagus banget. Makanya saya bilang dalam beberapa tahun mendatang Pak Tri pasti akan karirnya akan menanjak. Kita lihat nanti. Tapi kan karena kita belum buktiin, kita mesti nunggu dulu. Oke. Kita tunggu respon dari Pak Tri beberapa tahun karirnya menanjak enggak. Kalau tadi kita lihat Pak Tri lahir di Lahir di tahun 63. Tahun 63. Tanggal 6 Desember. Tahun 63 kira-kira jam subuh. Oke, nah orang lahir waktu subuh, siang, malam, kayak Ayu kan malam nih, itu Betul. ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan nggak Pak untuk kita? Iya, jadi biasanya kan semestinya kalau kita ngomong Feng Shui yang seperti selalu saya sebutin ada Feng Shui langit kan, ada Feng Shui manusianya. Jadi pada saat Pak Tri ini lahir, saya lihat posisi planet itu saya frozen, di mana posisi matahari, bulan, bintang, Jupiternya, Saturnusnya. Dari situ saya plot. Saya plot itulah kelihatan untuk membaca peta kehidupan. Pak Tri itu bakal sehat apa enggak? Atau seperti apa? Tadi kan saya bilang Pak Tri sedikit hati-hati akan ada masalah di tulang. Kalau olahraga jangan terlalu berlebihan. Oke. Tadi Pak Tri udah bilang, oh iya tendonnya waktu olahraga kecelakaan. Oh berarti bener ya, dan sudah terjadi Jadi semestinya itulah bintang-bintang itu berpengaruh. Makanya waktu kecil kan kita selalu ngomong, make a wish kalau lihat bintang jatuh. Betul. Apa gantungkan cita-citamu setinggi langit. Oke. Ada nggak sih pengaruh bintang? Nah inilah semestinya Feng Shui itu sebenarnya ngelihat pengaruh bintang terhadap kita. Dan dicocokkan sama Dan kehidupan kita dicocokkan nyatanya. kehidupan nyatanya, itulah real kehidupan atau buku kehidupan si penghuni atau kita. Nah Oke. dari buku itu baru kita atur Feng Shui ini obat. Jadi sebenarnya Feng Shui itu adalah obat, bisa mengangkat ini rezeki tapi juga bisa nyatuin jadi kayak seperti obat. Makanya Benar-benar. obat itu juga bisa jadi racun kalau salah. Kalau salah penataannya ya. Nah, Betul. tadi kan Pak Gunadi udah banyak menjelaskan juga ya. Iya. Pemirsa, sekarang kita lihat seperti apa tanggapan dan juga testimoni dari Pak Tri Santoso. Ini dia. Ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh Pak Gunadi di rumah saya, terutama masalah tangga. Tangga belum sesuai dengan tata letaknya, seharusnya dari arah utara, namun yang nyata yang ada adalah dari arah selatan. Untuk menyikapinya nanti bisa ditutup dengan meletakkan kursi ataupun lemari. Untuk lantai atas ada satu permasalahan, yaitu kamar mandi kurang sesuai letaknya. Untuk menyikapinya dipergunakan sejarang mungkin gitu, atau pindah lokasi. Oke Pak Gun. Iya. Ternyata ini rumah bawa hoki ya buat Pak Tri Santoso. Betul. Nah, pemirsa Sen of Feng Shui itu tadi testimoni dari Pak Tri Santoso ya. Tadi juga sudah berdiskusi sama Pak Gunadi ya. Nah, jadi buat pemirsa yang pengen memberikan saran dan kritik atau juga pengen huniannya kita datangin bersama tim Science of Feng Shui. Silakan kirimkan email ke alamat yang tertera di layar kaca Anda. Pak Gun, hari ini kita seru banget nih. Terima kasih. Intinya nanti Ayu mau cari rumah yang dekat halaman, dekat lapangan, karena biar dapat energinya. Iya, tapi harga pasti lebih mahal. Ya, berarti tunggu harga turun berarti. Pemirsa, hari ini seru sekali ya. Semoga akhir pekan Anda juga lebih bermanfaat bersama tayangan kami Science of Feng Shui. Kalau gitu, saya ini Tria. Saya Gunadi Wijaya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.